Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Hari Wijaya, pengasuh Pondok Pesantren Sasana Kreatif Mandiri, beserta Ibu Nyai yang senantiasa kami banggakan dan kami hormati. Pengurus ibu-ibu Laskar Sedekah Jumat, Ibu Khairun Nisa, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang tampak masih muda semua, cantik-cantik. Untungnya saya sendiri, Bu, ini. Nah, istri saya ikut ndak mangli Mary. Ibu-ibu sedaya luar biasa. Pembawa acara Mbak Sinten, Mbak Evi, terima kasih, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa silaturahim untuk netepi dawuh utawi kami mendapat amanah dari beliau Bapak Kiai Hari Wijaya. Mudah-mudahan silaturahim kita, thalabul ilmi kita pada kesempatan sore hari ini tercatat sebagai amal maslahah yang senantiasa mendapatkan limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia untuk mendirikan sunnah-sunnahnya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan majelis kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita bacakan sholawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat tibil qulub, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu rahimakumullah, berbahagia sekali sore hari ini masih suasana tasyrik ya.
suasana tasyrik. Ada yang Idul Adha hari Sabtu, ada yang hari Ahad atau Minggu. Kita hormati perbedaan, kita hormati perbedaan. Yang masih Idul Adha Sabtu, ini kita tasyrik sudah di penghujung. Yang Idul Adha-nya hari Ahad berarti masih ada besok hari Rabu. Sebanyak-banyak doa yang Rasulullah ajarkan adalah ketika hari tasyrik adalah membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Mengapa sapu jagat, Ibu-ibu Hairunisa? Disapu semua agar kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kebaikan di dunia yang mudah-mudahan kita dapatkan, apalagi di akhirat. Makanya disebut doa sapu jagat. Kita perbanyak doa itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita mengambil tema adalah fadilah sedekah yang unlimited. Fadilah sedekah yang unlimited. Jadi cocok sekali ini untuk menambah kita dalam memotivasi kita menjadi laskar pecinta bersedekah. Sudah berapa tahun sih? 5 tahun sih. Sudah 5 tahun, mau 6 tahun. Sudah lebih dari cukup untuk kita mengistiqomahkan itu. Kita bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama sedekah ini adalah kita bumikan. Mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu juga dari ibu-ibu Hairunisa. Kita bisa tularkan di jamaah-jamaah yang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi. Bumi itu bergerak terus, Ibu-ibu. Bunda Eni yang mana ya? Bunda Eni. Oh, nggih, Bunda Eni atau Emi? Eni ya, N ya, Bunda Eni ya. Sambil kenalan maksudnya. Tadi yang disebutkan Mbak Evi ada Bunda Eni, Bunda siapa lagi nggak hafal tadi. Bunda Hari Wijaya, istrinya Pak Ustadz Hari, Pak Kiai. Ketika bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi itu tidak mau diam, Ibu-ibu. Tidak mau diam. Kemudian Allah menciptakan pasaknya, paku buminya dengan apa? Gunung. Allah ciptakan gunung. Kemudian bumi itu diam. Malaikat itu heran, Bapak Ibu. Heran, terkejut. Terkejut, heran. Kok bisa bumi yang tidak mau diam itu kemudian dipasak dengan gunung, dipaku dengan gunung, kemudian terdiam. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Robbi, adakah di antara penciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung?" Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha suci kemudian menjawab, "Ada malaikat, yaitu besi." Nah, sekarang terbukti gunung yang besar dieksploitasi. Soimah Pak Kiai Hari mengeksploitasi godean nih di dekat saya. Gunung dibuka dengan truk-truk ya, tronton-tronton besi-besi yang baja-baja itu. Ternyata gunung itu kalah, masih ada kuat yaitu besi. Kemudian malaikat bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah di antara penciptaanmu kemudian yang lebih kuat daripada besi?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada, yaitu api." Api. Besi itu kalau terkena api yang panas meleleh, betul Bu? Meleleh, bunda-bunda, ibu-ibu semua, meleleh. Jadi api bisa mengalahkan besi. Ya Allah, adakah di antara penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu air. Jadi ketika api menyala sebesar apapun kemudian siram dengan air, maka niscaya api itu pun akan padam. Termasuk ketika kita marah. Ketika kita marah itu kan berasal dari setan. Setan terbuat dari api. Salah satu cara untuk memadamkan ketika emosi, ketika marah adalah dengan wudu. Wudu dengan air. Masuk nggih, Bu? Masuk. Kemudian malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, adakah di antara penciptaanmu yang lebih hebat, lebih kuat daripada air?" Kira-kira ada apa tidak, Bu? Bunda siapa yang? Bunda siapa? Ya, Bunda Ria. Kira-kira apa Bunda Ria yang lebih kuat daripada air? Ada tidak Bunda Ria? Kira-kira apa? Tahu sih, tapi mestinya ada.
Ada ya, kira-kira apa ya? Ada yang tahu bunda-bunda mungkin ibu-ibu? Angin. Apa Bu? Angin. Ibu asmane pun? Ya. Bu Lutfi. Bunda Lutfi, angin ya. Logikanya masuk ketika di laut itu, wah itu air yang banyak diputar-putar dengan air wus yes, bisa menjadi apa? Terhampar di daratan. Betul, ternyata air itu bisa terkalahkan oleh angin. Kemudian malaikat kembali bertanya, ya Allah, adakah di antara penciptaanmu yang lebih hebat daripada itu semua tadi ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada malaikat. Apa itu? Malaikat kembali sangat heran, sangat terkejut. Apa itu ya Allah? Ternyata adalah ketika ada anak Adam, manusia yang memberikan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya itu tidak tahu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, bunda-bunda jamaah Khairun Nisa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan di hadapan Bapak Ibu, ini santai saja ya, bunda-bunda Khairun Nisa ya. Ada rezeki ya. Monggo Bapak Ibu, kita sebelum kita minum dan dahar, kita bersama kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo sambil dilanjutkan, sambil santai. Nggih. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kali santai. Ternyata sedekah itu luar biasa. Begitu luar biasanya sampai membuat malaikat itu keheran-heranan. Maka ketika kita bersedekah, jangan kita rusak dengan hal-hal yang kecil. Jangan kita rusak. Jangan kita rusak. Meskipun memang tidak ada salahnya. Sedekah itu kita tampilkan untuk memotivasi orang lain. Tahaddus bin nikmah. Gimana? Kita menampilkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memotivasi orang lain itu boleh. Tapi jangan sampai kemudian sedekah itu dalam diri kita kemudian terbesit sifat sombong. Kalau sombong itu bunda, ibu-ibu butuh orang lain. Ketika saya mau menyombongkan nilai Ustadz Hari, baju saya bagus, saya butuh Pak Kiai Hari. Itu sombong. Tapi ada satu sifat yang sangat berbahaya, namanya ujub, Bapak Ibu. Ujub itu adalah rasa membanggakan diri, Bunda Ria. Ya. Ini tidak perlu orang lain, Bunda Ria dan bunda-bunda Indonesia, yaitu ujub. Sifat yang muncul manakala kebaikan itu sudah kita lakukan. Kita merasa kita bangga, kita merasa paling hebat, kita merasa paling suci, kita merasa paling taat. Mulailah itu ada rasa ujub dalam diri kita. Tidak perlu orang lain. Kalau sudah rasa itu datang, segera kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang memampukan kita kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kikis sifat itu. Apakah kemudian tidak boleh ketika kita kemudian bersedekah, kita foto, kita untuk mengajak, kita masukkan ke media-media? Boleh saja ya. Boleh, kalau menurut saya silahkan, tidak apa-apa. Tapi yaitu kita hindarkan sifat-sifat itu. Yang tahu kan niat kita. Betul apa tidak? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu muaranya pasti dari niat. Kalau bunda-bunda Khairun Nisa bersedekah dalam rangka bunda kemudian meng-share di media, mengajak, saya kira tidak masalah. Karena niatnya adalah untuk mengajak. Barangkali dari share bunda-bunda, ada Bunda Lutfi, Bunda Ria, Bunda ini dan bunda-bunda yang lain, kemudian jamaah-jamaah yang lain tergerak. Ternyata bisa. Karena apa? Hari Jumat apalagi adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia di antara hari-hari yang lain. Kalau yang di Sasana adalah hari yang paling adalah Kiai Hari Wijaya. Kita doakan beliau dan keluarga mudah-mudahan selalu istiqomah dan sehat barokah, ya. Luar biasa. Ya. Jadi hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Maka dalam kitab Sayyidul Ma'ad itu Jumat itu ibarat kalau kita bersedekah di dalamnya seperti kita bersedekah di keutamaan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Jumat itu sungguh istimewa. Maka bunda-bunda lanjutkan kebaikan sedekah tersebut. Nah, apa bedanya sedekah, infak dan zakat?
Nah, ini penting kan ini, sedekah infak dan zakat. Oke, Bunda, ini kebetulan ada papan tulis tapi tidak ada pulpen, ada spidol Pak. Oke. Oh, kalau enggak ya tidak apa. Oke. Jadi penting kita ketahui ada sedekah, ada infak, ada zakat. Nah itu. Ini penting kita ketahui. Ada di mana benang merahnya, perbedaannya. Nah sebelum itu, sedekah ini adalah amalan yang tidak hanya kita manfaatnya adalah untuk vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga horizontal. Kalau sholat, kalau puasa itu tentu hubungan kita dengan Allah. Tetapi ada sedekah, infak, zakat itu tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada sesama manusia. Nah, ini sungguh sangat luar biasanya dari sedekah. Ketika kita gambarkan ya, Bapak Ibu, sebuah lingkaran besar ya, lingkaran yang besar itu yang paling luar adalah kita gambarkan sebagai sedekah. Paling luar tadi apa? Sedekah. Kemudian kita gambarkan di dalam lingkaran itu ada lingkaran lagi. Dari lingkaran kedua di dalamnya itu ada namanya infak. Jadi lingkaran pertama sedekah, di dalamnya kita buat lingkaran lagi namanya infak. Di dalamnya lagi paling dalam kita gambar lingkaran ketiga adalah zakat. Jadi zakat itu di lingkaran paling dalam. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Maksud dari gambar 3 lingkaran itu apa yang digambar ibu-ibu, bunda-bunda Hairunisa di notebooknya masing-masing? Sedekah itu berarti di gambaran paling luar, paling luas. Sedekah bisa berupa harta, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga, senyuman. Nah, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Syaratnya senyum, ada lawannya di hadapan saudaramu. Jangan senyum-senyum sendiri Bunda ini. Nek senyum-senyum sendiri, wah Bunda ini dari kapan itu? Harus ada lawannya. Tabassum. Kemudian wal kalimatut thayyibatus shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Termasuk kita membaca Quran, Bunda Lutfi, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Kita mengucapkan, kita berzikir, kita yang senang membaca istighfar, baca istighfar, yang senang baca tahlil, la ilaha illallah, baca tahlil, yang senang baca sholawat, sallallahu ala Muhammad. Zikir-zikir itu juga sedekah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah itu juga sedekah. Luar biasa. Bacaan Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah zikir itu adalah sedekah. Terima kasih Mbak Evi. Ada nggih? Mboten permanen nggih? Saya gambarkan itu saja Pak Kiai. Maaf ya merah Ustaz. Oh, enggak apa-apa, seadanya. Saya enggak bawa tadi ini. Dan saya ini ada papan tulis, jadi gambarannya seperti ini, Bunda-bunda. Jadi ketika tadi ya, lingkaran pertama paling besar adalah sedekah atau sedekah. Sedekah. Kemudian kita gambarkan lingkaran kedua adalah infak. Infak. Lingkaran paling dalam adalah zakat. Sedekah ini macamnya banyak tadi. Macamnya banyak. Sedekah ini peruntukannya kepada siapapun tidak terbatas. Gimana? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kapanpun juga bisa. Bunda-bunda tiap Jumat. Oke. Apakah hanya tiap Jumat? Barangkali pada hari Selasa tadi ada Bunda ini, ada orang minta. Sudah kasih. Nah, kan tidak, oh maaf saya kalau sedekah hari Jumat saja, kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan seperti itu, maaf. Atau ditulis di pintu, maaf sedekah hanya hari Jumat saja.
tidak terbatas waktu, bebas ya. Infak macamnya banyak, tidak terbatas. Infak ini juga sama. Ini kalau infak adalah lebih ke dengan materi ya, lebih khusus yaitu dengan material, dengan uang, dengan harta dan sebagainya. Kalau peruntukannya juga waktunya, kapan penyalurannya juga tidak terbatas. Kepada siapa kita mengasihi juga tidak terbatas, siapapun. Fuqara, masakin, fakir miskin, tapi bukan fakir masakini. Fakir miskin, duafa, yatim piatu dan sebagainya tidak terbatas. Nah, kalau yang ketiga zakat. Nah, zakat ini ada zakat untuk mensucikan diri yang disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah, waktunya terbatas. Gimana Bapak Ibu? Waktunya terbatas yaitu hanya ketika Ramadan sampai waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka disebut zakat fitri juga. Terbatas. Ukurannya terbatas, yaitu dengan bahan makanan pokok ya, terbatas juga kan. Kemudian penyalurannya juga terbatas. Ada orang-orang hanya 8 golongan yang kita bagikan zakat. Zakat ini macamnya dibatasi. Waktu penyalurannya juga dibatasi. Nah, itu zakat yang zakat fitrah. Zakat kedua ada yang waktunya lebih fleksibel, yaitu zakat harta benda yang kita sebut dengan zakat mall apa mal bunda ini, bunda Ria mal, jangan zakat mall, zakat mall nanti, zakat mal, zakat harta benda. Zakatnya adalah harta benda kita, itu lebih luas, waktunya lebih luas juga, tapi kadarnya sudah ditentukan, ya, kadarnya sudah ditentukan. Kalau kita belum, misal zakat profesi, kita belum mencapai nisabnya, belum mencapai haul 1 tahunnya, itu belum dikatakan orang yang wajib zakat. Baru mengeluarkan sedekah atau infak saja, belum terkena kewajiban. Misal kita memiliki penghasilan setiap bulan, kadang kita di kantor itu sudah dipotong zakat profesi, gitu. Ya. Penghasilannya mohon maaf, misal katakanlah 2 juta. 2 juta dipotong zakat profesi katakanlah 25.000, katakanlah seperti itu. Padahal 2 juta kalau kita kalikan 1 tahun, 2 juta kali 12 berarti ketemunya adalah 24 juta. 24 juta itu kalau menurut zakat, kadar zakat ini belum memenuhi, adalah nisabnya belum memenuhi. Belum memenuhi nisabnya. Jadi ini belum dikatakan sebagai zakat profesi. Berarti masuknya ke sedekah atau infak. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Karena belum masuk, masuknya. Nah, gitu. Jadi kembali lagi topik kita sedekah, infak dan zakat, gambarannya seperti lingkaran ini ya. Jadi sedekah itu luar biasa luasnya. Tidak hanya dengan uang atau harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan bahkan dengan ucapan-ucapan kita. Yang muaranya adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Yang muaranya adalah saling menebar kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu kapan waktu yang paling bagus? Di antara Allah menciptakan dimensi-dimensi waktu, pasti ada waktu yang bagus. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Kalau kita hitung setiap 1 minggu ada 7 hari, kalau kita pilih yang paling afdol di hari Jumat, meskipun hari-hari yang lain adalah bagus. Ketika dalam 1 hari 1 kali 24 jam, ada waktu pagi, siang, ada waktu malam, dini hari dan sebagainya. Nah, kalau kita pilih waktu yang paling baik adalah ketika sedekah pagi hari, setelah subuh. Waktu yang afdol, yang bagus, yang utama. Mengapa demikian? Ketika pagi hari ada malaikat yang turun. Malaikat pertama dia akan mendoakan kepada orang yang bersedekah, ya Allah, berilah orang yang bersedekah, bersedekah di pagi hari rahmat.
Tapi ada malaikat kedua yang turun. Ya Allah, berilah celaka kepada orang yang bahil. Bahil itu ibu-ibu. Cetil. Medit. Pelit. Medit. Ada bahasa medit tuh Bunda. Bunda ini. Bahasa medit, pelit, cetil. Okay. Meditil. Wah ini. Murokab nih meditil. Berilah orang yang bahil di pagi harinya itu celaka. Nah, naudzubillahi min. Ketika kita logikakan, mengapa kok demikian? Iya, karena apa? Ketika pagi hari itu kita belum tahu di hari itu Allah memberi rezeki kepada kita seberapa. Kita tidak tahu, kita belum tahu. Masa depan itu adalah seperti tempe. Termasuk setiap hari, masa depan atau setiap hari waktu yang akan datang seperti tempe, tidak ada yang tahu. Maksudnya itu seperti tempe, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu maksudnya Ibu. Termasuk hari itu di pagi hari kita tidak tahu, siang itu kita dapat rezeki berapa, sore dapat rezeki berapa, malam ada rezeki yang datang atau tidak. Kita belum tahu. Kita belum tahu, bunda-bunda. Tapi pagi hari itu kita sudah merogoh yang di kantong kita, yang di dompet kita. Nah di ATM kan tidak mungkin gesek kan, tidak mungkin, jauh. Kita ambil, kita masukkan. Ketika kita ke masjid, ke musola, sembari sholat subuh, kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berdoa dalam hati, malaikat mengamini. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau kita tidak sedang ke masjid, ke musola, mungkin sedang halangan, udzur, baik udzur syar'i, mungkin sakit atau berhalangan karena ada tamu setiap bulan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita siasati. Di dalam fikih mensiasati fikih itu boleh disiasati. Contoh dari Sasana Kreatif Mandiri menitipkan ke bunda-bunda Khairunisa kotak. Bunda titip besok 2 bulan ketika pengajian dikumpulkan, ya, dibawa sedapatnya kotak. Itu mensiasati. Mensiasati bagaimana? Ketika kita tidak bisa ke masjid, ke musola, kita tetap bisa berinfak, sedekah di pagi hari, di awal waktu. Masukkan ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nominalnya dibatasi buatan? Tidak, bebas. 10.000, 20.000 silakan. Kalau 2.000 ya boleh, tidak apa-apa. Tapi akan lebih banyak, lebih nominal tidak menjadi ukuran, tapi yang menjadi ukuran adalah istiqomah. Istiqomah artinya apa? Rutin. Wah, Bunda namanya Ibu Bunda siapa? Nggih. Bunda nggih. Bunda yang jilbabnya nggih hitam abu-abu. Bunda Wahidah. Nggih, maaf Bunda Wahidah. Maaf saya berdiri nggih Pak Kiai. Bunda Wahidah, istiqomah niku napa Bunda Wahidah? Istiqomah selalu dilakukan, rutin nggih. Nggih. Istiqomah adalah berat memang. Tapi kita harus terus lakukan. Yang ringan adalah istirahat. Niki napa niki? Kolak napa? Soto. Oke, alhamdulillah. Istirahatnya nggak mungkin. Istiqomah berat. Yang ringan istirahat, Bunda Ria. Yang ringan istirahat. Iyalah istirahat. Tidur terus capek, nggih. Pegel, jalan-jalan nggih, capek. Healingnya ibu-ibu Khairunisa ya sedekah. Nggih. Cari mana yang membutuhkan. Rumah yatim piatu, Sasana. Oh, Sasana butuh apa Pak Kiai hari? Wah, ini mau Muharram, lebarannya anak-anak yatim piatu. Bunda-bunda siap, bunda-bunda Khairunisa mengumpulkan, datang ke sini 10 Muharram hari Asyura. Disampaikan ke anak-anak, usap kepalanya. Set. Insya Allah besok bunda-bunda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ana wa kafilul yatim ha'akada. Rasulullah menyampaikan, saya dengan orang yang menyantuni, yang mencukupi kebutuhan anak yatim ha'akada, seperti 2 jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat, tidak ada jarak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini luar biasa. Ini luar biasa.
santuni anak yatim. Kita sudah punya fasilitas di sini. Ada Pak Kiai Hari memfasilitasi, sudah ada anak-anak yatim piatu, anak-anak yang duafa. Kita santuni. Insyaallah. Tidak usah jauh-jauh, betul Bunda ya. Insyaallah nih ladang surga sudah ada di samping lagi. Kita insyaallah bismillah. Apalagi diniati bunda-bunda bismillah setiap bulan dari penghasilan atau mungkin dari pensiunan, dari purna tugas masih ada rekening yang masuk tiap bulan disisihkan. Barang 50.000, 100.000 atau berapapun nominal bebas. Untuk apa? Untuk sarana anak-anak sekolah, mengaji, ibadah. Kalau dipakai untuk makan bagaimana? Tidak apa-apa. Makan setelah itu kan anak-anak ngaji, anak-anak hafalan Quran, anak-anak tadarus, anak-anak bersekolah, thalabul ilmi dan sebagainya. Itu pun tetap mengalir pahala. Bunda-bunda seperti dalam tanda kutip orang tua asuh. Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, itu luar biasa sekali. Menyantuni anak yatim insya Allah dengan Rasulullah di surga sangat dekat tanpa jarak. Allahumma amin. Waktu sedekah yang paling bagus awal waktu pagi hari, meskipun memang setiap waktu itu tidak masalah, sore juga tidak apa-apa, malam juga tidak apa. Bunda-bunda yang saya hormati, jamaah sedekah Khairun Nisa. Kemudian tentang sedekah, memang ketika kita beribadah muaranya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini tidak hanya manfaatnya kita dapatkan di akhirat, tapi dunia itu adalah juga bisa kita dapatkan. Sedekah itu langsung Allah balasannya di dunia dan akhirat. Luar biasa sekali bunda-bunda. Nah, Syaikhina Maimun, Kiai Haji Maimun Zubir pernah menyampaikan, ketika kita masuk rumah, kemudian kita beri rumah itu seperti magnet. Agar apa? Sedekah itu memang tidak hanya uang, tetapi itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di rumah bunda masing-masing. Bacakan surah Al-Ikhlas 1 kali. Bunda pulang, biasanya Assalamualaikum, betul? Betul. Kalau yang ada di rumah jawab Waalaikumsalam. Kalau yang tidak ada di rumah bagaimana? Masuk rumah tetap mengucap salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan tidak ada yang di rumah. Secara kasat mata tidak ada yang di rumah, tapi pasti ada penghuni yang di situ, yang di rumah. Kita ucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, masuk rumah itu kan rumahnya kosong. Jangan gemeter, jangan jangan gemeter bundar ya. Jangan takut kalau ada yang menyauti gimana, barangkali ada yang di rumah delik. Kemudian bacakan surat Al-Ikhlas 1 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kita semua dihindarkan dari kefakiran. Bahkan tidak hanya itu bunda, ternyata di hadis riwayat Tabrani disebutkan orang yang ketika masuk rumahnya kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhiri sampai terakhir itu tadi, dia akan dihindarkan dari kefakiran termasuk tetangga di sekelilingnya. Insyaallah, subhanallah, insyaallah. Dilalah yang tetangganya berjualan warung-warungnya ya laris. Yang tetangganya punya jasa ya laris. Kalau Ustadz Pak Kiai Hari punya percetakan, tetangganya ada percetakan ya laris semua nanti Pak Kiai Hari. Tidak tersaingan enggak, laris semua. Ya. Usaha pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Rezeki tidak akan salah alamat. Seperti itu. Kemudian bunda? Tidak terbatas, tidak, iya betul, luar biasa. Ya, jadi itu, monggo kita bacakan itu. Nah, yang terakhir sekali adalah perihal sedekah. Sedekah itu ternyata adalah bisa sebagai obat untuk diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memungkiri, dalam diri kita pasti ada penyakit. Kalau tidak penyakit, oh saya sehat kok, barangkali ada bibit-bibit penyakit. Kita tidak bisa memungkiri. Ada yang medis, ada penyakit yang non medis. Penyakit medis sudah biasa, ada asam lambung,
vertigo, migrain, asam urat dan sebagainya. Sudah. Itu yang medis. Yang non medis bagiannya Pak Kiai Hari. Ya, bagian Pak Kiai Hari kejinan, ketempelan, ngoten niku sudah. Itu yang non medis. Tapi ada penyakit namanya ain. Nah ini penyakit akhir zaman yang perlu kita waspadai adalah ain. Rasulullah menyampaikan zaman akhir ini adalah bukan orang itu meninggal karena sihir. Bahasa kita sihir. Sihir itu ada pelet, telur, santet dan sebagainya. Tapi banyak kan orang meninggal itu karena penyakit ain. Ain adalah penyakit yang awal ditimbulkan dari pandangan-pandangan mata. Orang itu hebat sekali. Anak itu lucu sekali. Anak itu cantik sekali. Anak itu ganteng sekali. Tanpa memuji nama Allah, bisa jadi ain itu akan datang kepada orang tersebut. Maka kita harus hati-hati. Kita sebut Insya Allah, Alhamdulillah. Sebut asma Allah dulu. Kita juga tidak boleh benci kepada orang lain, benci yang berlebihan. Bisa jadi ain akan datang. Di segmen yang lain kita akan sampaikan lah berobat tentang Al-Quran. Karena kita juga punya tim terapi Al-Quran. Suatu saat kita akan sampaikan bagaimana kisah terapi dengan Al-Quran. Kita sampaikan penyakit-penyakit itu macamnya apa saja, bagaimana terapinya. Suatu saat kita akan sampaikan. Nah, jadi luar biasa sekali. Mungkin kita bisa bersinergi. Jamaah Khairunisa punya sedekah Jumat, kita punya terapisnya. Nah, bisa kita kolaborasikan, sinergikan suatu saat dengan terapi Quran. Bisa. Nah, sedekah kembali lagi bisa menangkal adanya wabah, adanya bala, adanya penyakit. Obatilah setiap sakitmu dengan sedekah, bersedekah. Itu luar biasa. Minimal penyakit-penyakit hati dalam diri kita hilangkan. Termasuk ibadah kurban yang baru kita tunaikan kemarin, bunda-bunda. Ya. Kurban itu bukan besarnya sapinya atau besarnya kambing atau dombanya. Ketika darah itu menetes ke bumi, itu sebagai simbol. Sebagai simbol kita menyembelih sifat-sifat tidak baik seperti yang ada pada hewan kurban yang kita sembelih. Sifat rakus, sifat iri, sifat egois dan sebagainya. Itu kita harus sembelih, maksudnya itu. Itu esensi dari ibadah kurban. Itu esensi dari kita bersedekah. Kita hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit hati, iri hati, penyakit sombong, penyakit-penyakit saling adu domba atau namanya, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Yang sering marah, sering was-was, sering ngerasani tetangganya beli kulkas panas, tetangganya beli kol dongkol. Nah, itu perlu sedekah, itu akan mengikis rasa-rasa itu semua. Nah, itu ya. Obatilah setiap sakit dengan sedekah. Barangkali mungkin itu sedikit yang dapat kita sampaikan, tapi kita bersama-sama kita motivasi diri kita untuk terus istiqomah, bunda-bunda. Jangan sedekah itu kita jadikan hanya seperti obat saja. Meskipun tadi saya menyampaikan obat, tapi sedekah itu jadikanlah seperti oksigen. Bunda, obat itu kita butuhkan setiap saat apa tidak? Kita butuhkan hanya ketika sakit. Kalau sudah sembuh, obat itu terus kita minum apa kita hentikan? Kita hentikan. Kalau oksigen butuh setiap saat. Bunda sehat butuh oksigen? Bunda-bunda sakit butuh oksigen? Beda kalau sudah meninggal. Jadikan sedekah seperti oksigen yang kita lakukan setiap saat. Jangan hanya seperti obat yang hanya kita tunaikan ketika kita butuh saja. Mudah-mudahan sedekah dari bunda-bunda Khairunisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya yang istiqomah itu diberikan satu keberkahan dan kemanfaatan untuk orang lain yang anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi wasilah bunda-bunda dan keluarga dan semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali adalah bunda-bunda ketika ingin masuk surga, kemudian di sana Rasulullah bahkan menuntun bunda-bunda banyaklah membaca pagi dan hari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ditambah wa rasulah boleh.
tambah Robi Sidni ilma warzuqni fahma, boleh. Kalau mau di sekolah biasanya seperti itu ya Mbak Evi ya. Ternyata doa itu ketika dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, insya Allah di surga kita dituntun bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan. Oh ya, kalau ada tanya jawab kita sambung. Oh ya, siap. Langsung ya Mbak Evi, tidak apa-apa ya. Bunda, silakan Bunda. Ya. Udah habis waktunya. Monggo Bunda ini.